Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Juga Bapak Ibu yang sedang menyaksikan video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau menyapa buat Bapak Gembala GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH bersama Ibu Popi bersama keluarga. Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebulan lamanya kita tidak bertemu, hari ini kita bertemu lagi. Itu karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang bertata di atas segala-galanya, Engkau yang punya napas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan ampuni dosa dan salah hamba. Tahirkan dan kuduskan hamba. Bapa berkati setiap yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan baru. Akan menyirami roh kami. Sehingga roh kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Setiap kuasa kegelapan, kuasa dunia yang mau mencoba mengganggu dan mengambil firman ini dari kami, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau patahkan ya Bapa. Berikan hikmat marifat bagi hamba. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam suatu keadaan yang luar biasa. Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan diambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang 18 ayat 25 dan 26. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari, Mazmur 18 ayat 25 dan 26. Di sini dikatakan begini: terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Ayat 26, terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya memberikan tema buat kita pada hari ini, yaitu setia dalam ujian. Sekali lagi, setia dalam ujian. Kalau kita baca dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 51, di situ dikatakan bahwa nyanyian syukur Daud ketika Tuhan melepaskan Daud dari semua cengkraman musuhnya. Tetapi saya memberikan tema dalam ayat ini, yaitu setia dalam ujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman ini kesetiaan sangat mahal harganya. Dan sulit sekali menemukan orang-orang yang setia. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tidak sedikit dari kita yang menyerah dan berhenti dari apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, hanya sesaat sebelum Tuhan menyatakan pertolongan dan kuasanya. Sayang sekali Bapak Ibu, tinggal sesaat lagi banyak orang tidak sabar sehingga dia mencari cara, mencari pertolongan kepada orang lain. Tetapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku nak, mintalah pertolongan kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi selama masa ujian kita
kita harus tetap setia. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kita akan menuai hasilnya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 25 ayat 21 berkata, "Setialah pada perkara yang kecil, maka kepadamu akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar." Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah takut. Kadang-kadang orang melihat dalam pelayanan, oh saya hanya sebagai asal, atau saya hanya sebagai pembaca pengumuman. Lakukanlah itu dengan setia. Dalam hidup Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam usaha, dalam perintisan, tetaplah setia. Kita belajar banyak dari anak-anak Tuhan, mereka berhasil. Karena apa? Mereka setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka firman Tuhan berkata akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Amin, Bapak Ibu. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya dan konsisten. Selalu ada upah bagi orang-orang yang setia. Karena itu kita harus setia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terhadap orang-orang yang memiliki otoritas, kita harus belajar menghormati dan taat. Belajar untuk menghormati dan taat kepadanya sebagai ujian yang nyata atas kesetiaan dan ketaatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar dari pribadi Daud. Meski dia terus diburu dan dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, Daud tidak pernah dendam dan sakit hati kepada Saul. Daud tetap setia dan taat kepada Saul sebagai pemilik otoritasnya. Bahkan ketika Daud memiliki kesempatan untuk membalas semua perbuatan Saul terhadapnya, ia tidak melakukannya. Daud tetap sabar. Jika kita baca dalam 1 Samuel, kita baca dalam 1 Samuel pasalnya yang ke 1 Samuel pasal yang 24 ayat 7 dan ayat 8. Di sini dikatakan 1 Samuel pasal 24 ayat 7 dan 8. Ketika Daud mempunyai kesempatan untuk membalas dendamnya kepada Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Di sini dikatakan, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja Saul, Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Luar biasa Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan kita sering disakiti oleh orang-orang. Kita punya musuh dalam kehidupan kita. Kita mungkin dalam satu saat kita dikasih kesempatan untuk membalaskan, sudah ada di depan kita. Hari ini firman Tuhan, marilah belajar untuk setia, memberikan pengampunan, meski kesempatan untuk membalas itu ada di depan kita. Jangan melakukannya, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Daud sangat menghargai dan menghormati urapan Tuhan dalam diri Saul. Daud belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menantikannya dengan setia. Ia tidak bangkit melawan Saul. Luar biasa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus.
orang Kristen yang hidup dalam firman Tuhan pasti akan tetap setia teguh berdiri meski berada di tengah badai. Karena Tuhan tahu benar bahwa jika Ia mengizinkan masalah, Dia juga akan memberikan jalan keluar. Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang dalam masalah, mungkin saat ini dalam kesulitan, tetap berharap dan bersandar, tetap setia pada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika Tuhan memberikan cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar. Asalkan kita tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi orang yang berkualitas, kita harus melewati proses atau ujian demi ujian dalam hidup kita, sehingga kita menjadi lebih kuat, lebih matang, dan semakin dewasa dalam rohani kita. Dalam Ayub 23 ayat 10 berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar cerita Ayub. Ayub diambil anak-anaknya, 10 anaknya diambil, kambing dombanya diambil oleh Tuhan, unta-untanya diambil. Istrinya berkata, untuk apa lagi engkau berdoa kepada Allahmu? Tinggalkanlah saja Tuhanmu. Tetapi Ayub tetap setia. Arti sebuah kesetiaan itu luar biasa. Ketika kita dalam permasalahan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita setia, mungkin sudah di ujung Tuhan akan menolong kita. Tetap setia. Memang merasa sakit, merasa pedih ketika kita menahan dalam kesetiaan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi Tuhan menjanjikan, Tuhan memberikan janji untuk tetap setia. Karena Tuhan akan memberikan bonus dan jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah ketika kita berada dalam masa-masa pembentukan. Dalam kondisi inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh iblis untuk melemahkan kita dengan berkata, untuk apa kamu setia? Tidak ada gunanya kamu melayani Tuhan. Sakitmu belum sembuh-sembuh juga. Masalahmu semakin banyak. Masalahmu semakin luar biasa, datang silih berganti. Lebih baik mencari pertolongan lain dan menyerah saja. Dan akhirnya Bapak Ibu tahu, akhirnya ada banyak orang Kristen yang tidak sabar dan menyerah di tengah jalan. Sayang sekali Tuhan, sayang sekali. Karena ketika kita mau setia, ketika setia dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita belajar setia meski tidak ada orang yang tahu atau memperhatikan apa yang sedang kita alami. Walaupun banyak tantangan dan ujian, jangan menjadi lemah dan kecewa. Tetaplah setia mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena Tuhan
sedang mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Ia sedang membentuk. Ia sedang membentuk karakter di dalam diri hidup kita untuk memperlengkapi kita untuk jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah proses pembelajaran. Seperti tukang tembikar, Tuhan membentuk kita. Jika dia merasa itu kurang baik, dia akan merombak dan membuat lebih lagi dan lebih berharga dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, tetaplah setia dalam ujian, setia dalam Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan berkata, tetaplah setia dalam ujian. Dan jika kita setia dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bonus, yaitu jaminan dari Allah. Yaitu jaminan dari Allah untuk memberikan jaminan janji yang Tuhan berikan. Sebagai ayat penutup, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita buka dalam Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya ke-46. Yesaya pasal 46 ayatnya yang keempat. Inilah jaminan ketika kita mau setia dalam Tuhan. Tuhan memberikan jaminan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yaitu Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Luar biasa. Tuhan menjanjikan, Tuhan tetap menggendong. Jaminan sampai memutih rambutmu, Tuhan akan menggendong. Jadi Bapak Ibu, apapun pergumulanmu, dalam ujian yang sedang kita alami dalam kehidupan ini, tetaplah setia. Dan Tuhan akan memberikan jaminan, yaitu memberikan sampai masa tua, rambutmu memutih, Tuhan tetap menggendong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, memberikan kekuatan bagi kita semua. Selamat hari Minggu dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan yang Bapa berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan ini, biarlah memberkati kami semua Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena kami akan diberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Dan ketika kami dalam perjalanan hidup kami goyah dalam menghadapi ujian, berikan kekuatan bagi kami agar kami tetap setia, dan jaminan daripadamu sampai memutih rambut kami, Engkau akan setia dan tetap menggendong kami. Hamba berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Andi dan Ibu Paul beserta keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Bapak berkati, Bapak kuatkan, teguhkan mereka dalam masa-masa ujian kehidupan yang sedang mereka alami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Berkati kami semua Tuhan, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.